Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di Daris Learning. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas kembali tentang apa yang dimaksud dengan switchboard atau membuat menu navigasi. Jadi ini aksesoris yang ada di dalam Microsoft Access yang kita bisa gunakan untuk sebagai layer kita atau interface kita antara pembuat program dengan user atau entry data atau admin ataupun operator di dalam database kita. Nah, sebelumnya di capture sebelumnya kita sudah sampaikan sebelum kita membuat switchboard ini atau menu navigasi, teman-teman mahasiswa silahkan membuat form minimal sejumlah tabel yang teman-teman sudah miliki, kemudian membuat report sesuai dengan ketentuan kemarin kita minta 5 report, dan kemudian kita bisa buat sebagai latihan untuk membuat menu navigasi di switchboard. Nah, sebelum teman-teman nanti menggunakan switchboard manager, pastikan menu switchboard manager Anda ada di dalam Microsoft Access Anda. Biasanya ada di dalam menu database tools. Tapi seandainya teman-teman di laptop Anda itu tidak ada switchboard manager, silahkan teman-teman bisa tambahkan ribbon di switchboard manager dengan cara Anda bisa klik file, kemudian option. Nah, kemudian di sini ada customize ribbon. Nah, kemudian Anda bisa cari di all command di sini. Nah, kemudian Anda bisa cari yang namanya switchboard manager. Jadi memang tidak semua instalasi Microsoft Access defaultnya switchboard manager ini akan dipasang, karena memang jarang digunakan oleh operator ataupun pengguna yang secara umum. Nanti teman-teman bisa tambahkan new tabs, kemudian di add, kemudian masukkan apakah di data build tools ataukah di tab yang lain. Nanti tinggal di new tab atau add atau dimasukkan ke ribbon yang Anda inginkan. Kemudian Anda klik OK. Karena saya sudah ada beberapa, tidak perlu saya masukkan kembali ya. Oke, jadi setelah Anda nanti muncul di menu switchboard, ini ada new tab kita juga ada di situ. Kita contohkan nanti kalau mamanya Anda masukkan di new tab, Anda masukkan di switchboard manager di situ. Nah, langkah-langkahnya sebetulnya simple, tetapi memang cukup panjang urutannya. Nanti silahkan teman-teman juga bisa pahami melalui tools yang sudah kita bagikan di Google Classroom terkait dengan bagaimana cara membuat proses switchboard, nanti bisa dibaca atau di compare dengan apa yang kita sudah jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke switchboard manager pada praktek di Access, saya coba jelaskan tentang analogi dasarnya dulu supaya nanti memudahkan teman-teman untuk membentuk bagaimana navigasi itu bisa disusun secara lebih terstruktur. Nah, ini contoh pamannya ada switchboard menu navigasi. Anggap saja kita punya satu lingkup yang besar yang namanya menu utama. Nah, di dalamnya ada entry data, ada laporan, dan exit. Nah, di entry data itu mewakili atau merepresentasikan dari form yang kita miliki, dan form yang ada di sini adalah merupakan representasi dari tabel yang ada di tempat kita, entry data untuk pegawai, pelanggan, order, dan seterusnya. Kemudian laporan juga merepresentasikan laporan yang teman-teman sudah ada di dalam project database Anda. Dan nanti ada satu menu single klik, ketika kita klik dia akan kembali ke menu utama. Nah, langsung saja teman-teman bisa siapkan di database sistem informasi dagang yang menjadi project kita. Nah, bisa diklik switchboard manager di situ. Kemudian kalau muncul seperti ini, Anda bisa open aja. Nah, nanti ada pernyataan switchboard manager, intinya apakah Anda mau membuat di situ. Maka kita yes saja di situ. Nah, di sini akan muncul satu Windows Switchboard Manager. Nah, di judul di situ ada namanya switchboard page. Nah, switchboard page defaultnya adalah main switchboard defaultnya. Nah, supaya kita bisa merujuk apa yang kita sampaikan di sebelah kiri saya ini,
main switchboard ini kita ganti sebagai menu utama. Nah, cara menggantinya bisa klik edit di situ. Nah, main switchboard ini kita ganti menjadi menu utama. Oke, close. Oke, baik. Nah, otomatis di sini defaultnya sudah ganti namanya menu utama. Nah, di dalam switchboard page ini kita akan rancang beberapa halaman yang mendukung daripada multi layer kita atau di interface kita. Nah, ada entry data, ada laporan dan exit. Nah, caranya bisa klik ada new di situ. Kita baca create new, ada switchboard page name-nya namanya, kita tulis saja entry data. Oke. Nah, dia akan satu page di situ. Kemudian kita bikin lagi untuk laporan. Oke, dan yang terakhir adalah exit. Kalau kita beda dengan di situ boleh mau exit dengan quit gitu juga boleh saja. Kita bisa ambil di situ quit. Nah, ada 4 page yang kita sudah sediakan di situ. Nah, sekarang kita berikan jadi ini masih kosong, belum ada komennya, belum ada isi daripada masing-masing page. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan aktifkan page ini menjadi di dalamnya ada item-item apa saja yang bisa kita gunakan di dalamnya. Oke, sekarang kita isi menu utama. Caranya bisa klik edit. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada edit switchboard page, ada switchboard name, kemudian switch item on the switchboard. Nah, kita bikin masing-masing layer ini kita aktifkan. Anda klik new di situ. Okay. Nah, ada edit switchboard item ini, teksnya ini yang nanti akan muncul di dalam tampilan database Anda. Namanya kita tulis menu entry data namanya. Komennya tetap go to switchboard. Nah, walaupun kita bisa lihat dulu beberapa menu di situ, ada open report, ada open form dan seterusnya. Nanti kita sesuai kasus saja. Kita open go to switchboard. Nah, kita paskan saja entry data ini sesuai dengan yang ada di situ, entry data juga. Supaya menu entry data ini nanti aktif ketika diklik, dia akan masuk ke pos entry datanya. Anda oke? Nah, kemudian kita bikin lagi, ada new. Nah, kemudian ada laporan, kita ada tulis saja namanya menu laporan. Dengan bahasa yang lain juga boleh menu report ataupun yang lainnya. Komennya juga go to switchboard, switchboardnya kita sesuaikan namanya laporan. Oke, lagi. Nah, satu lagi kita akan bikin yang quit. Nah, klik di situ. Namanya kita ganti exit atau quit juga tetap nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, komennya apa? Jadi kalau logikanya kalau kita nanti Anda klik quit atau exit, otomatis dia keluar dari aplikasinya. Nah, ini kita bisa gunakan exit application. Anda klik di situ, kemudian oke. Nah, dia akan keluar di situ. Oke. Nah, ini untuk menu utama udah selesai untuk bisa mengaktifkan ketiga menu tadi. Ada entry data, laporan, dan quit. Kita close. Nah, ibaratnya layer pertama page-nya sudah selesai. Nah, kita sudah masuk ke layer kedua. Di menu utama juga ada selesai. Nah, sekarang kita masuk ke entry data. Bagaimana memberikan komen ataupun menu-menu di dalam entry data. Caranya juga sederhana. Teman-teman bisa klik entry data. Kemudian klik edit. Kita lihat di situ. Kita baca dari atas. Edit switchboard page. Ada switchboard name namanya entry data. Nah, di entry data itu ada item apa saja yang ada di switchboardnya. Nah, kita bisa masukkan sesuai dengan form yang kita miliki. Anggap saja entry data itu merepresentasikan daripada entry data kita. Anda klik new. Saya turunkan ke bawah di situ. Ada edit switchboard item teksnya. Nah, ini pamannya entry data pegawai pamannya. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan form yang kita miliki ya. Nah, kita lihat di sini ada komennya. Ada pilihan yang hubungannya dengan form, ada open form in add mode, ada open form in edit mode. Bedanya di mana? Kalau add mode itu otomatis dia langsung nambah data yang baru. Contoh kita baru punya data 10.
nanti otomatis kalau kita pilih yang add mode, nanti dia otomatis defaultnya larinya ke record yang ke-11. Tapi bedanya dengan edit mode adalah dia walaupun kita sudah punya 50 record, otomatis dia akan masuk di record yang pertama. Oke, kita coba yang edit mode saja supaya langsung ada muncul data yang ada kita miliki. Nah, formnya di sini adalah form yang Anda sudah miliki di dalam database-nya. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kalau tadi kita tulis namanya entry data pegawai, tentu saja kita masukkan formnya pegawai. Jadi harus sama gitu ya, artinya yang kita paskan di entry data pegawai yang otomatis nanti form pegawai yang akan kita panggil di situ. Anda oke. Nah, otomatis sudah ada muncul entry data pegawai. Masukkan lagi kita new umpamanya. Nah, umpamanya kita lupa nih form kita apa gitu ya, boleh nggak kita balik? Prinsipnya boleh saja. Teman-teman bisa klik saja dulu go to opennya formnya, edit mode umpamanya. Nah, kita mulai dari atas umpamanya, kategori. Nah, oke, berarti ini adalah entry kategori barang umpamanya. Oke, selesai. Kemudian lagi umpamanya kita balik lagi umpamanya edit mode, kita dari kategori tadi order umpamanya. Nah, ini kita entry data order. Oke. Lagi umpamanya masih ada 3 lagi. Edit mode, kemudian kita pilih form, kemudian tadi pegawai sudah, kita masuk pelanggan. Nah, kita masukkan namanya entry data pelanggan. Oke. Lagi namanya. Oke, ada edit mode, kemudian sama pelanggan, kemudian produk. Nah, kemudian kita namanya entry data produk barang. Oke. Nah, satu lagi edit mode, kemudian kita masukkan ke supplier. Oke. Nah, ini berarti adalah entry data supplier. Oke. Nah, 6 tabel ini sudah atau 6 form sudah Anda masukkan dalam item switchboard-nya yang merupakan representasi dari tabel yang Anda miliki. Nah, kemudian ditambahkan satu klik lagi. Ketika nanti kita klik, dia akan balik ke menu utama supaya ada home-nya atau balik ke previews yang lebih awal. Kita bisa klik new di situ. Nah, kita tulis saja pokoknya kembali ke menu utama. Logikanya kalau nanti kita klik di situ, dia balik ke menu utama. Komennya tetap go to switchboard. Nah, kita masukkan yang menu utama. Oke. Nah, ini layer kedua untuk entry data sudah dianggap cukup. Nah, kita bisa close di situ. Nah, kita udah bikin 2, selesai untuk utama, entry data. Nah, sekarang kita bikin yang laporan. Caranya, oke, betul, Anda klik edit. Nah, kemudian kita lihat di situ ada edit switchboard, ada switchboard namanya laporan, itemnya apa saja, sama seperti dengan form tadi. Kita klik new. Nah, kemudian balik lagi, Pak, kita pamannya lupa laporan kita apa aja gitu. Boleh dibalik, boleh saja di sini. Pamannya kita ada open report di sini. Nah, report kita apa saja? Nah, tentu saja di sini adalah report yang teman-teman sudah buat gitu. Pamannya saya ingin laporan produk, berarti ini pamannya report produk. Oke. Klik new lagi mamanya, saya open report lagi, saya nanti contohkan 3 saja mamanya ada saya laporan pegawai mamanya, ini ada report pegawai. Oke. Satu lagi mamanya saya mau report pelanggan mamanya, open report, kemudian saya pilih yang pelanggan. Nah, laporan pelanggan namanya. Oke.
Nah, sudah pamannya teman-teman nanti bisa dilanjutkan menjadi 5 report atau 6 report. Nah, kemudian satu lagi ditutup dengan tadi kembali ke menu utama supaya kita bisa balik lagi ke home-nya. Kita klik new sama pamannya kembali ke menu utama. Go to switchboard. Nah, kita paskan di menu utama. Oke. Selesai. Jadi kita bisa close di situ. Nah, quit gimana quit? Tadi sudah otomatis di layer pertama sudah kita opsional, kita masukkan di dalam exit application. Nah, prinsipnya sudah selesai. Kita coba. Nah, kita close di situ. Nanti otomatis di dalam tabel nanti ada tulisan switchboard item. Nah, perintah-perintah yang kita sudah kasih command item dan seterusnya itu masuk di dalam switchboard item. Nah, kemudian eksekusi tampilannya ada di mana? Ada di dalam form. Nanti teman-teman bisa buka formnya, nanti ada di bawah sendiri biasanya. Nah, ini ada switchboard. Oke, kita double klik. Nah, otomatis dia akan muncul di situ tampilan switchboard yang masih sederhana, dan ini semua nanti kita bisa edit sesuai dengan kebutuhannya, apakah diganti backgroundnya, teksnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa coba pamannya klik menu entry data, saya klik di sini. Nah, dia akan muncul di situ. Saya pamannya entry kategori barang gitu, otomatis. Nah, dia akan muncul kategori barang bentuk menu. Saya klik pamannya pegawai. Nah, dia otomatis data pegawainya juga akan muncul. Demikian juga pamannya ada supplier di situ, dia suppliernya akan muncul di situ. Nah, kembali ke menu utama, dia akan balik ke menu utama. Nah, kalau saya mau ke laporan, ya otomatis masuk di laporan. Mau saya report produk nah dia akan produknya akan muncul di situ. Oke. Nah, itu bagaimana contoh kita membuat switchboard. Nah, kita kalau coba di quit gimana? Kita coba quit ya. Oke. Nah, quitnya akan keluar dari situ. Nah, dari cara yang sederhana ini teman-teman nanti bisa modifikasi navigasi switchboard ini lebih menarik dengan mengubah desain daripada backgroundnya, teksnya, sampai pada layout yang ada di situ. Silahkan mencoba, semoga sukses selalu. Selamat berjumpa kembali ke Daris Learning. Terima kasih.